Ketegangan. Joel dan Roy masuk ke dalam ruangan pria itu. Tampak wajah Joel sangat serius saat ini. Bahkan Roy tahu kalau Joel sedang tidak dalam mode bercanda saat ini. "Roy, apa kau tahu apa yang terjadi dengan gadis itu di supermarket ini?" tanya Joel saat mereka sudah duduk di dalam ruangan itu. "Siapa, Ara?" tanya Roy dan Joel mengangguk. "Memangnya apa yang terjadi? Setauku semua baik-baik saja dan tidak ada yang aneh. Aku jarang ke tempat ini juga hanya kunjungan bulanan," jawab Roy. "Apa kau pernah memeriksa kamera CCTV?" tanya Joel. "Tidak, sudah ada bagian keamanan yang memeriksa dan mengontrol itu. Ada apa sebenarnya?" tanya Roy penasaran. "Ara dibully di sini," ucap Joel dan sontak saja itu membuat Roy terbelalak. Setahu pria itu keadaan di supermarket baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa selama ini. Sebelumnya juga tak ada keluhan. "Kau yakin? Dari mana kau mendapat informasi buruk itu?" "Karyawan di sini dilatih dengan baik dan aku mendapat laporan kinerja karyawan setiap bulan. Tapi gadis yang kau katakan itu mendapat nilai paling jelek. Atau jangan-jangan dia mengatakan itu padamu kalau dia dibully?" tanya Roy yang malah mencurigai Ara. "Dia adalah seorang pengusaha, tentu saja dia tak ingin usahanya dinilai buruk dan memiliki citra jelek di mata masyarakat yang akan mempengaruhi bisnis itu." Joel tersenyum tipis. "Hah, ternyata kau tidak tahu apa-apa, aku hanya bercanda. Kau terlalu serius, dasar kau ini tidak berubah juga," celutuk Joel yang memilih mengalihkan pembicaraan itu. "Hai, kau ini membuatku takut saja. Yang ku tahu karyawan di sini semuanya baik-baik saja, hanya saja gadis itu memang sedikit bermasalah. Nilai perilaku dan kinerjanya paling buruk," ucap Joy. "Ah, begitu, kau mendapat laporan dari siapa?" tanya Joel. "Dari asisten manajer di supermarket ini," jawab Roy. "Ah, begitu," ucap Joel. "Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan rahasia pembuat masalah itu?" tanya Roy. "Ah, dia? Rahasia? Hah? Kalau begitu aku pergi dulu, teman-temanku sudah menungguku," ucap Joel sambil berdiri. "Hai, secepat itu tidak minum-minum dulu seperti dulu?" tanya Roy sambil menaikkan sebelah alisnya. "Jangan sekarang, nanti saja. Saat sudah tiba waktunya," ucap Joel sambil tersenyum menyeringai. "Kita sudah lama berteman, kuharap kau paham, Roy," ucap Joel sambil keluar dari ruangan itu. Melihat senyum tipis di wajah Joel, Roy paham bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan harus segera diselesaikan. Ada apa sebenarnya? Dia tidak pernah sampai bertanya pada orang lain. Dia bisa mencari tahu sendiri apa yang tidak ku ketahui sebenarnya, gumam Roy sambil menatap kepergian Joel. Joel berjalan dengan wajah datar. Siapa dalangnya? Siapa yang mengakari masalah ini? Gumam pria itu. Dia berjalan dengan tatapan datar dan dingin. Bertepatan dengan dia keluar dari ruangan itu, Ara sedang berjalan ke arah ruangan itu juga dengan membawa kantong plastik sambil menunduk. "Berani juga ya kau datang ke tempat ini sambil membawa pria? Ci, dasar gadis murahan," umpat rekan kerjanya. "Ci, lihat apa yang akan Pak Roy lakukan nanti saat tahu bagaimana perilakumu," umpat yang lain. Ara tampak bergetar ketakutan. "Kau masih punya muka ya, Ara?" "Ha, apa kau sudah siap melayaniku?" bisik pria yang diketahui sebagai asisten manajer di supermarket itu. Ara terkejut. Dia bergetar ketakutan, tangannya menggenggam erat kantong plastik itu. Dia terus berjalan berusaha untuk melawan rasa takutnya. "Hei, kau budek ya?" "Orang ngomong itu dijawab," ucapnya sambil menarik tangan Ara. "Ara," panggil Joel sedari tadi mengamati mereka. "Tahan Joel, tahan. Belum waktunya melakukan pembalasan dendam. Tahan, tahan." Batin pria itu dia mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Mendengar suara Joel, sontak pria itu melepaskan genggamannya dan menyuruh pelayan lain pergi. "Ara, kemari," panggil Joel. Ara tampak diam ketakutan. Dia melihat tatapan mata si asisten manajer seolah mengancamnya. "Pergi sana," bisiknya dengan suara pelan namun tajam. Ara menurut. Dia berjalan menghampiri Joel dengan tubuh gemetaran. "Jadi dia orangnya?" batin Joel. "Kita pergi, apa kau sudah selesai memilihnya?" tanya Joel dengan lembut sambil merangkul bahu Ara. Namun lagi-lagi Ara terlihat bergetar ketakutan saat Joel melakukan itu. "Sialan, apa yang sebenarnya terjadi pada Ara? Aku harus mencari tahu semuanya," batin Joel yang kemudian memilih menggenggam tangan gadis itu dan mengambil alih belanjaan mereka. "Kita pergi," ucap Joel, dan Ara hanya menurut. Bagi Ara, pergi ke tempat itu sama seperti memasukkan dirinya ke dalam lubang singa, membuatnya ketakutan setengah mati bahkan sampai sesak napas. Ini rasanya Ara menangis dan berteriak sekencang-kencangnya saat ini. Mereka berdua pergi dari lokasi itu.
Kelima orang yang menatap arah sedari tadi terus memperhatikan gadis itu. Hei, itu si Ara, beraninya dia pura-pura tidak kenal dengan kita. Dan pria pirang itu, siapa dia, kenapa tatapan matanya mengesalkan? Ketus salah satu dari mereka. Entah Ci, tapi dia minta dihajar memang. Sebaiknya kita beri saja dia pelajaran malam ini, supaya dia tahu cara bersikap yang benar, ucap salah satu perempuan. Woho, aku sudah tidak sabar ingin mencicipi tubuhnya. Itu pasti akan menyenangkan. Pasti akan nikmat, apalagi dia masih perawan. Hah? Teriak pria bertato dengan badan besar dan tubuh tinggi. Dasar hipersek, nanti saja kalau kamu menikmatinya. Kita jual saja dia, pasti banyak pria hidung belang yang menawarnya dengan harga tinggi, ucap mereka. Cak, aku akan menikmatinya dulu baru menjualnya. Aku butuh gadis yang masih sempit, ucap pria itu sambil menyesap rokoknya. Harusnya kita lakukan sejak lama, supaya si jalang itu tahu cara bersikap, ucap mereka. Mereka menatap kepergian mobil Joel di mana Ara berada. Seperti singa liar yang haus akan darah, mereka benar-benar ingin menghabisi gadis itu. Tuan, boleh saya pinjam pemantik apinya? Milikku habis, ucap seorang pria dengan tubuh tinggi besar dan wajah menyeramkan dengan tato di tangan kirinya. Mereka berlima sedikit terkejut melihat orang yang lebih terlihat seperti monster itu. Ini pakailah, ucap pria berbadan besar yang sering disapa Max itu, si pria hiperseks. Terima kasih, tatomu bagus, puji orang asing itu. Ini tentu saja, ini dibuat oleh pelukis tato terkenal di kota ini, ucapnya dengan angkuh. Pria besar tadi mengangguk. Wah, motormu juga bagus, dapat di mana? Tanya pria itu seraya menepuk bahu Max. Dapat dari Cina, mau kutunjukkan siapa penjualnya? Tanya pria itu. Tak perlu, aku punya banyak seperti ini. Terima kasih untuk pemantiknya, ucap pria itu dan langsung pergi dari hadapan mereka. Orang itu sedikit mencurigakan, bisik salah satu teman Max. Perasaanmu saja dia itu anggota mafia. Jangan berani melawan siapapun yang memiliki lambang harimau di lengannya. Mereka itu monster, Tommy, ucap Max yang mengenal lambang di lengan pria itu, lambang tiger. Ia menyeramkan. Sebaiknya kita pergi dari sini, jangan berada di sini dulu, tunggu situasi aman. Lagi pula dia tidak akan pergi kemana-mana, ucap gadis bernama Hera. Kau benar, baby. Sebaiknya kita main kuda-kudaan, iya kan? Ucap Max seraya meremas perempuan itu dan mengucup lehernya. Dia sudah mulai menggila. Psikopat kau, ketus Hera.